Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Ekonomi MAN Kota Batu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan aktivitas positif, di antaranya melaksanakan KPM daring seperti yang kita lakukan pada hari ini. Anak-anak, khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal terkait materi produksi, biaya produksi, penerimaan hasil produksi, laba rugi, dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Walaupun tidak semua soal kita bahas, hanya beberapa soal yang dianggap sulit, saya berharap pembahasan pada pertemuan kali ini akan membantu kalian untuk lebih memahami materi tersebut. Kita awali dengan soal yang pertama. Sebuah perusahaan buku tulis memerlukan biaya tetap sebesar 7.200.000. Biaya tetap simbolnya adalah TFC. Dan biaya variabel sebesar 1.875 untuk setiap buku. Ada kata-kata setiap buku, berarti yang diketahui adalah biaya variabel rata-rata atau AVC. Jika harga jual Rp3.000, harga jual simbolnya P, untuk setiap buku, perusahaan akan mengalami titik impas pada saat produksi buku sebanyak berapa? Yang ditanyakan adalah Q pada saat titik impas. Apa itu titik impas? Titik impas adalah kondisi di mana perusahaan tidak laba dan tidak rugi. Dalam rumus dituliskan TC sama dengan TR. TC biaya produksi total, TR penerimaan total. Jadi perusahaan tidak laba dan tidak rugi apabila besarnya biaya produksi sama dengan besarnya penerimaan hasil produksi. Kita uraikan. TC diperoleh dari rumus TFC plus TVC. TR diperoleh dari rumus Q kali P. TFC plus TVC-nya kita uraikan karena TVC-nya belum diketahui, yang diketahui adalah AVC, berarti kita mencari TVC dari rumus Q kali AVC sama dengan Q kali P. Langkah berikutnya kita masukkan angkanya yang sudah saya garis bawahi. TFC sama dengan 7.200.000 plus Q kali 1.875 sama dengan Q kali 3.000. P-nya kita ganti 3.000. Berikutnya 7.200.000 plus 1.875 Q sama dengan 3.000 Q. Yang ada variabel Q-nya kita jadikan 1, berarti 1.875 Q kita pindah ke ruas kanan, tandanya menjadi min. 7.200.000 sama dengan 3.000 Q min 1.875 Q. 7.200.000 sama dengan 1.125 Q. Kita keluarkan Q-nya. Q sama dengan 7.200.000 dibagi 1.125. Ketemu 6.400. Jawaban yang tepat adalah option D, 6.400. Soal selanjutnya adalah tabel yang menggambarkan besarnya Q dan besarnya P. Q jumlah barang yang diproduksi, P harga barang yang terjual. Dari tabel tersebut diminta untuk menentukan besarnya TR, MR, dan AR pada saat Q sebesar 4 unit.
Berarti kita fokus ke Ki 4 unit dulu. Kita tandai. Setelah itu kita cari satu persatu. TR diperoleh dari rumus Ki kali P. Ki-nya 4, P-nya 1500, TR ketemu 6000 pada saat Ki 4. Kemudian mencari MR. MR diperoleh dengan rumus delta TR atau selisih TR per delta Ki atau selisih Ki. TR yang pertama sudah kita peroleh 6000 pada saat Ki 4, tetapi TR pada saat Ki 2 itu belum dicari, sehingga kita cari dulu TR-nya dengan cara yang sama. TR pada saat Ki-nya 2 kali 2000 sama dengan 4000. Kemudian selisih TR kita cari 6000 dikurangi dengan 4000. Kemudian selisih Ki 4 dikurangi 2. 2000 per 2. MR sama dengan 1000. Kemudian AR. AR diperoleh dari TR per Ki atau senilai dengan P. TR-nya tadi sudah ketemu 6000 karena yang diminta adalah pada saat Ki 4. Kemudian Ki-nya 4, maka akan ketemu 1500. Kita perhatikan 1500 ini senilai dengan nilai P. Dengan demikian, option yang tepat adalah TR 6000, MR 1000, dan AR 1500. Yang tepat adalah option C. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Dari tabel di bawah ini, carilah besarnya total penerimaan dan penerimaan marginal pada waktu Ki sama dengan 9. Dengan demikian, kalian diminta untuk menghitung besarnya TR dan besarnya MR ketika Ki 9. Sekarang kita perhatikan tabel berikut ini yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama menunjukkan besarnya Ki, jumlah barang yang terjual, dan kolom kedua menunjukkan besarnya P, harga barang yang terjual. Ketika Ki-nya 4, harga 3000, ketika Ki-nya 9, harga 2500. Angka tersebut kita masukkan untuk menghitung TR. TR ketika Ki-nya 4 diperoleh dengan menggunakan rumus Ki kali P. 4 kali 3000 sama dengan 12000. Sekarang kita menghitung TR ketika Ki-nya 9 dengan rumus yang sama, Ki kali P, 9 kali 2500 ketemu angka 22500. Selanjutnya menghitung MR dengan rumus delta TR per delta Ki. Delta artinya selisih. Kita menghitung selisih TR dengan rumus TR2 min TR1 dibagi delta Ki dicari dengan rumus Ki2 min Ki1. Kita masukkan angkanya. 22500 dikurangi 12000 dibagi 9 min 4 sama dengan 10.500 dibagi 5 ketemu MR 2100. Karena yang ditanyakan adalah Ki 9, berarti yang kita pakai adalah angka TR ketika Ki-nya 9 yaitu 22.500 dipasangkan dengan MR 2100. Jawaban yang tepat adalah option D. Saya tulis di sini. Tetap semangat ya Nana, ikuti terus pembahasan soal ini sampai selesai. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pada bulan Agustus 2017, perusahaan sandal Pak Aldi memproduksi sebanyak 400 pasang sandal.
Dalam proses produksi tersebut, perusahaan sandal mengeluarkan biaya tetap 8 juta rupiah untuk seluruh sandal dan biaya variabel Rp80.000 untuk tiap pasang sandal. Jika sandal yang terjual sebanyak 300 pasang dengan harga Rp100.000 per pasang, maka perusahaan dalam kondisi titik-titik. Dalam soal ini, kalian diminta untuk mencari kondisi perusahaan laba atau rugi. Kita selesaikan tahap demi tahap. Tahap yang pertama, kalian harus memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui 400 pasang sandal, itu simbolnya Ki. 400 pasang sandal yang diproduksi simbolnya Ki. Kemudian biaya tetap TFC 8 juta untuk seluruh sandal. Sedangkan biaya variabel untuk tiap pasang sandal 80.000 simbolnya AVC. Biaya variabel rata-rata. Kemudian lagi jumlah barang yang terjual atau Ki yang terjual 300 pasang dengan harga Rp100.000 berarti P Rp100.000. Yang ditanya laba rugi. Kita selesaikan. Kita hitung dulu besarnya TC dengan rumus TFC plus TVC. TFC-nya diketahui 8 juta, TVC-nya belum diketahui. Bisa kita hitung dengan rumus AVC kali Ki, karena yang sudah diketahui adalah AVC-nya yaitu 80.000. Kita masukkan ke dalam rumus, AVC-nya 80.000 dikali Ki produksi 400. 8 juta plus 32 juta yang diperoleh dari 80.000 kali 400 sama dengan 40 juta untuk nilai TC. Berikutnya kita menghitung TR dengan rumus Ki kali P, 300 kali 100.000, karena Ki yang terjual 300 unit dengan harga Rp100.000, sehingga TR ketemu 30 juta rupiah. Selanjutnya kita bandingkan besarnya TR dengan besarnya TC. Ternyata TC lebih besar daripada TR. TC-nya 40 juta, TR-nya 30 juta. Berarti kondisi perusahaan adalah rugi. Nanti di option kalian cari yang bunyinya rugi. Berikutnya ruginya berapa? Kita cari dengan menggunakan rumus TR min TC. 30 juta dikurangi 40 juta min 10 juta. Tanda min di sini menunjukkan perusahaan dalam kondisi rugi sebesar 10 juta. Option yang tepat adalah B. Sekarang kita masuk ke soal terkait dengan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Mohon maaf sebelumnya, kamera tidak mampu menangkap semua gambar dalam satu soal karena terlalu lebar, sehingga saya tambahkan di sini option E itu tertera angka 5. Sekarang kita perhatikan soalnya. Dari diagram interaksi antar pelaku ekonomi di bawah ini, pendapatan produsen karena menjual barang hasil produksinya ditunjukkan dengan anak panah nomor titik-titik. Kalian harus memahami soalnya. Kuncinya ada di sini, pendapatan produsen karena menjual barang hasil produksinya. Sekarang kita melihat
nomor yang ada di diagram. Di nomor 1 ada tulisan pasar output. Pasar output itu pasar yang memperjualbelikan hasil produksi barang atau jasa. Kebalikannya ada pasar input yang memperjualbelikan faktor produksi. Ingat, faktor produksi terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Kembali ke pasar output, karena yang ditanyakan adalah pendapatan produsen karena menjual hasil produksinya, kita fokus di pasar output yang memperjualbelikan hasil produksi. Kita lihat arah panahnya. RTP menjual barang yang diproduksinya kepada RTK, ditandai dengan nomor 1. Kemudian karena RTK sudah memanfaatkan barang yang diproduksi oleh RTP, RTK harus membayarkan sejumlah uang sebagai balas jasa. Bagi RTK itu merupakan uang belanja atau uang konsumsi, sedangkan bagi RTP merupakan pendapatan. Dengan demikian, jelas bahwa jawabannya adalah nomor 2 di option B. Lanjut, berdasarkan diagram di bawah ini, peran pemerintah yang ditunjukkan nomor 5 adalah, kita pahami soalnya. Saya beri tanda. Pertanyaannya adalah peran pemerintah di nomor 5. Sekarang kita lihat baganya, nomor 5 yang mana? Ini saya tandai. Dalam kaitannya dengan pemerintah, apa yang dilakukan oleh RTK terhadap pemerintah? Ada arah panah dari RTK ke pemerintah. Sekarang kita analisa satu persatu option yang ada. Yang A, arus uang pembayaran output dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Ini jelas salah karena kita membicarakan peran pemerintah. Di soal itu yang ditanyakan peran pemerintah, bukan rumah tangga produsen. Kemudian yang B, arus pembayaran barang faktor produksi dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Ini juga tidak tepat karena kita bicara nomor 5. Yang nomor 5 itu adalah gambar ada anak panahnya dari rumah tangga konsumen ke pemerintah. Ini juga tidak tepat. Kemudian yang C, pembayaran pajak oleh rumah tangga konsumen. Baru ini tepat. Di sini di nomor 5 ini rumah tangga konsumen membayarkan kewajibannya sebagai warga negara membayar pajak kepada pemerintah. Sama di nomor 6 pun demikian, tetapi yang membayar pajak di nomor 6 adalah rumah tangga produsen. Nah, yang ditanyakan adalah nomor 5, sehingga jawabannya adalah pembayaran pajak oleh rumah tangga konsumen kepada pemerintah. Jawaban yang betul C. Soal berikut masih terkait dengan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Mohon maaf sebelumnya, pada soal ini kamera juga tidak mampu menangkap satu soal secara keseluruhan, sehingga saya tambahkan di sini ada option E tertera angka 5. Kita pahami soalnya dulu. Dari diagram interaksi antar pelaku ekonomi di bawah ini, pendapatan masyarakat karena menjual faktor produksi ditunjukkan dengan anak panah nomor titik-titik. Kunci soalnya ada di kalimat pendapatan masyarakat
dan menjual faktor produksi. Baru kita lihat diagramnya. Di nomor 1 tertulis pasar output. Pasar output itu memperjualbelikan hasil produksi. Kebalikannya di nomor 5, pasar input itu memperjualbelikan faktor produksi yang terdiri dari tanah atau alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Karena yang ditanyakan adalah faktor produksi, berarti kita fokus ke pasar input. Di situ ada 2 nomor, 4 dan 5. Kita analisa satu persatu di antara 2 nomor itu. Kita mulai dari nomor 5. Di situ ada arah panah dari RTK ke RTP yang menunjukkan bahwa RTK menjual atau menyediakan faktor produksi untuk RTP. RTP akan menggunakan faktor produksi tersebut untuk proses produksi menghasilkan barang dan jasa. Karena RTP sudah menggunakan faktor produksi tersebut, RTP harus memberikan balas jasa kepada RTK yang ditunjukkan dengan nomor 4. Balas jasa tersebut berupa apa saja? Bagi pemilik tanah akan memperoleh sewa. Bagi pemilik tenaga akan memperoleh upah atau gaji. Bagi pemilik modal akan memperoleh bunga. Dan bagi pemilik skill akan memperoleh laba. Sehingga jelas jawabannya adalah nomor 4. Bagi RTP itu merupakan pengeluaran, tapi bagi RTK merupakan pendapatan karena telah menjual faktor produksi. Jawaban yang tepat option D. Demikian tadi anak-anak pembahasan latihan soal terkait materi peran pelaku kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video pembelajaran ekonomi di kelas ekonomi MAN Kota Batu. Tetap jaga iman dan imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.